untuk sesi yang ketiga, ya, dengan tema optimalisasi potensi masyarakat di era Society 5.0 untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkarakter, akan kita undang untuk berbagi ya ilmu ke kita semua pada hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Ricardus Eko Indrajit. Beliau adalah profesor ya atau guru besar di bidang ilmu komputer dari Perbanas Institute. Saat ini beliau adalah menjabat sebagai rektor di Pradita University, perguruan tinggi yang didirikan oleh Sumarekon. Ya, beliau menyelesaikan S1 dari ITS, S2-nya cukup banyak ini, ada Master of Science dari Harvard, ada MBA dari Leicester University Inggris, ada MPhil dari Belanda, ya, Master Art dari London of Public Relations, MIT dari Swiss German University, dan gelar doktornya diperoleh dari University of the City of Manila, Filipina, dan University of Information Technology and Management Polandia. Saat ini beliau juga sedang menempuh dua studi doktor juga di bidang teknologi pendidikan dari UNJ dan doktor di bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia. Beliau memiliki lebih dari 250 sertifikat kompetensi dan profisiensi diperolehnya dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi terkemuka di dunia. Beliau memulai karirnya sebagai konsultan di Price Waterhouse Indonesia, sebelum akhirnya berperan sebagai manajer di proses Bangun Nusantara, sebagai general manager di The Jakarta Consulting Group, CEO di Sudarpo Informatika, dan berbagai macam dunia konsultan yang lain juga ya. Saat ini beliau juga menjabat sebagai komisaris dan komisaris utama pada beberapa perusahaan Indonesia maupun internasional. Dalam sektor government, pernah menjabat sebagai staf deputi Kominfo ya, staf khusus juga Kemenpora, staf ahli Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, staf khusus Badan Narkotika Nasional, dan anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sekretaris dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, ketua tim ahli informatika Kemhan, anggota Dewan Riset Nasional, dan ketua ID Sirti Lembaga Pengawas Internet Indonesia. Beliau juga ketua Aptikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Komputer dan Informatika selama 2 kali. Saat ini menjabat sebagai ketua Ikatan Konsultan Teknologi Informasi IKTI dan Direktur PGRI Smart Learning and Character Center. Dia juga telah mempublikasikan 50 lebih buku-buku ya dan 300-an artikel ilmiah maupun non-populer. Sehari-hari dapat dihubungi, dan beliau juga aktif sebagai YouTuber ya dengan nama Ekoji Channel. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sangat terbatas waktunya, waktu dan tempat kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur R. Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA. Dipersilakan, Pak. Turnuwun, Mas Edi, yang saya hormati Bapak Rektor, Pak Joko, Pak Gregorius, Bapak Ibu sekalian, 182 partisipan dalam seminar hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semua. Saya mendapat tugas yang paling ringan karena sudah dikupas oleh semuanya. Jadi saya tugasnya adalah menggabungkan semuanya. Ya, Society 5.0. Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan, banyak orang itu bingung apa bedanya Society X.0 dengan revolusi industri Y.0. Itu ada di mana perbedaannya. Kalau yang memakai istilah society itu memang fokusnya pada manusianya. Sementara kalau revolusi industri itu pada terjadinya revolusi industri berbasis teknologi yang menjadi fokusnya. Jadi kalau tadi saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu tadi pembicara ada yang sharing gambar ini untuk memperlihatkan bahwa revolusi industri 1.0 itu lahir pada saat society 3.0. Karena society 3.0 itu ketika masuk ke dalam masyarakat industri. Nah, jadi society 5.0 itu dipicu oleh teknologi
revolusi industri 4.0. Nanti akan ada lagi revolusi industri 5.0 yang kabarnya judulnya adalah cyber cognitive system, ya, di mana di situ ada banyak sekali robot-robot, benda-benda yang dapat berpikir selayaknya manusia. Itu revolusi industri 5.0 nanti kalau robot-robot diciptakan secara masif. Nah, saya sangat setuju seminar ini dikatakan multidisiplin, interdisipliner, karena kalau kita lihat definisinya yang diberikan oleh Jepang, secara jelas di situ kata kuncinya adalah berpusat pada manusia dan tidak berada di ruang hampa, tapi untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi manusia. Cara menyelesaikannya harus secara ekonomis. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Greg, kalau tidak memenuhi unsur ekonomis, karena biasanya antara sosial dan ekonomis terkadang itu berbanding terbalik karena adanya opportunity loss dan lain sebagainya. Ya, jadi menyelesaikan masalah, menyeimbangkan antara penyelesaian masalah sosial dengan ketersediaan sumber daya ekonomi dengan cara mengintegrasikan dunia fisik dan cyber. Nah, jadi inilah, jadi pas tadi ya pembicaranya, pembukaannya tadi bicara manusia, kemudian bicara hukum dan sosial, ekonomi, dan saya ke bagian yang terakhir, yang mengintegrasikan fisik dan cyber. Makanya ini bukan isu IT, tetapi isu lintas disiplin. Berpusat pada manusia karena filosofinya adalah teknologi dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan manusia. Dia tidak berada di ruang hampa. Oke? Dan kalau Anda lihat siapa yang melahirkan ini duluan adalah Jepang. Kenapa? Karena Jepang dalam kondisi panik. Dia kebalikannya Indonesia yang mengalami bonus demografi. Dia menghadapi masalah aging society. Orang yang lebih tua lebih banyak dari usia produktif. Sehingga bingung mereka. Ya, bidang kesehatan mereka sudah sedemikian berhasil sehingga harapan hidup orang di Jepang menjadi tinggi dan sekarang jumlah orang tuanya akan cenderung lebih besar daripada jumlah orang yang berproduksi. Pertanyaannya, siapa yang akan mengelola orang-orang yang sudah tidak bekerja tersebut? Jika mereka ingin memesan barang, sementara dari segi fisik sudah tidak bisa lagi pergi ke supermarket, siapa yang akan mengantarkan makanannya? Karena yang muda-muda produksi sibuk di line manufacturing dan lain sebagainya. Makalah mulai mereka menciptakan drone, mobil tanpa supir, dan lain sebagainya. Karena bagi Jepang ini sangat relevan mengalami aging society tersebut. Orang-orang tua harus dilayani dalam berbagai hal. Contohnya dalam hal kesehatan, siapa yang akan menjadi perawat mereka? Siapa yang akan menjadi dokter mereka? Terutama ketika yang pensiun itu berada di daerah-daerah terpencil. Ya, jadi berpusat pada manusia. Masalah sosial yang dimaksud adalah masalah-masalah kemanusiaan. Ya, masalah kesehatan terkait dengan usia harapan hidup. Masalah pendidikan ya terkait dengan akses pemerataan terhadap pendidikan berkualitas. Masalah politik, adu domba masyarakat. Ya kita tahu kan sekarang rame-ramenya saling adu domba gara-gara masalah politik. Masalah sosial, berita hoax misalnya. Masalah transportasi, jumlah kecelakaan yang terjadi di jalanan. Masalah manufaktur, pekerjaan-pekerjaan bahaya yang masih ditangani manusia sehingga bisa mencelakakan atau mengancam jiwanya. Masalah distribusi, ketersediaan logistik dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga berpengaruh terhadap keadaan pangan. Masalah pertanian, yaitu kita tidak tahu apakah besok akan berhasil atau gagal panennya. Masalah peternakan, bagaimana dengan kualitas daging sapi sekarang karena begitu banyak penyakit dan lain sebagainya. Jadi masalah-masalah kemanusiaan ini adalah trigger asal awal dari bagaimana Society 5.0 itu ingin masuk ke dalamnya. Ya, jadi kalau saya ulangi, fokusnya pada manusia yang menghadapi masalah sosial
Di mana untuk menyelesaikannya, sumber dayanya harus ekonomis, harus tepat guna, bisa diproduksi secara masif, dan kalau dianalisa cost benefit, lebih besar benefitnya dari cost-nya. Dipergunakannya mudah dan manfaatnya langsung. Dan kebanyakan barang-barang itu semua nanti akan menjadi barang-barang utility. Nah, baru di belakangnya dengan cara mengintegrasikan dunia fisik dan dunia cyber. Jadi orang yang ada di fisik coba dibantu dengan robot software maupun robot hardware. Proses yang ada secara manual dicoba diintegrasikan dan dibuat terpadu secara serba otomatis. Teknologi tersebar di berbagai aspek kehidupan masyarakat, ya, di bidang pendidikan, kesehatan, manufaktur, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah filosofi utama dari Society 5.0. Berpusat pada manusia untuk menyelesaikan masalah sosial yang mereka hadapi secara ekonomis dengan mengintegrasikan dunia fisik dan dunia cyber. Ya, itu adalah filosofi dari Society 5.0. Nah, bedanya dengan kondisi sekarang itu adalah kondisi sekarang informasi itu kita kumpulkan dari berbagai lembaga, dari berbagai manusia, dari handphone kita kumpulkan, dari laporan-laporan kementerian, dari laporan-laporan industri. Itu kita kumpulkan semua, kita analisa untuk membuat keputusan. Nah, masalahnya adalah apakah semua data itu sudah mencerminkan seluruh domain society? Nampaknya tidak. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan. Manusia hanya bisa menangkap fenomena alam dari panca inderanya yang 5 ini. Ya kan? Nah, di dalam Society 5.0, makanya dikatakan keterlibatan banyak industri revolusi 4.0 adalah mata manusia, telinga manusia, kulit manusia, panca indera manusia tersebut dicoba sebanyak mungkin ditanamkan di berbagai sektor, di berbagai alat-alat yang ada dalam kehidupan manusia. Sensor ditaruh di tanah, sensor ditaruh di pohon. Untuk apa? Untuk melihat apakah air dalam tanah cukup, apakah cuacanya cuacanya normal apa tidak, sehingga nanti bisa diperkirakan kira-kira gagal panen atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi teknologi itu memperkuat apa yang sudah dimiliki manusia dengan mengumpulkan data-data tersebut sebanyak mungkin. Kalau dulu misalnya di kota-kota ada jembatan, di Palembang ada jembatan Ampera misalnya. Bagaimana kita melakukan pemeliharaan jembatan Ampera? Biasanya setahun sekali kita lihat, kita chat dan lain sebagainya. Nah, dalam 5.0, skrup-skrupnya itu ditaruh sensor semua. Di badan jalannya dikasih sensor semua. Jika ada skrup yang sudah mulai kendor, tanpa harus menunggu maintenance, langsung dikasih tahu skrupnya kendor, tolong diperkuat. Jadi sensor-sensor itu bertaburan di mana-mana. Panca indera manusia diperkuat dengan ratusan jenis sensor untuk bisa memprediksi paling tidak. Kalau ada tsunami itu kita tahu 10 detik lebih cepat. Kalau mau ada gempa bumi kita tahu 5 detik lebih cepat. Dan lain sebagainya. Harapannya dengan menaruh teknologi-teknologi yang secara ekonomis murah itu, ya, bisa memberikan value baru bagi kehidupan manusia. Termasuk untuk orang-orang yang sudah pensiun, yang sudah tidak kuat untuk jalan lagi, maka kalau memesan lewat Gojek, Gosen di Jepang misalnya, nggak bisa Gojek yang datang karena orangnya sudah kurang. Jadi yang datang adalah drone tanpa awak memberikan pesanan dari bapak atau ibu tersebut. Jadi itulah filosofinya. Jadi konvergensi antara dunia fisik dengan dunia cyber untuk memberikan servis-servis baru. Dikatakan kenapa menggunakan big data dan artificial intelligence? Ingat saya katakan tadi, dalam dunia fisik yang bekerja adalah manusia.
dengan panca indera, diolah oleh otak, kemudian digerakkan oleh tangan-tangan kita. Namun dunia terlalu luas, manusia tangannya hanya 2, kakinya cuma 2. Bagaimana kalau panca indera manusia dikopi dalam bentuk sensor-sensor, sensor gerak, sensor panas, sensor suhu, sensor sensor naik turun, sensor posisi, disebar di mana-mana. Dan itu dikumpulkan, yang mengolah bukan otak, tetapi server dengan artificial intelligence, gitu ya. Karena yang dikumpulkan tadi kan datanya banyak sekali dari sensor itu, makanya menggunakan big data. Nanti hasilnya berupa feedback. Untuk apa? Untuk menggerakkan itu tadi semua. Jadi misalnya nih, dari tanah tertentu, di kabupaten tertentu, ternyata tanahnya kering, kurang air. Akan ada kemungkinan gagal panen. Maka sensor itu akan mengirim langsung ke mana? Ke badan atau organisasi yang bisa segera memberikan hujan buatan. Maka terbanglah itu pesawat dan memberikan hujan buatan di tanah tertentu tersebut. Karena kalau panennya gagal, akan mengganggu supply dan demand dari bahan baku makanan, bahan pokok makanan manusia, masalah sosial. Ya, nah itulah intinya. Makanya kalau kita lihat dari buku aslinya Society 5.0, mereka kasih lihat contohnya new value dalam hal mobility, ya, di mana manusia tidak perlu lagi harus capek-capek jalan ke sana ke sini untuk mencari data, untuk mengambil data, tetapi datanya yang datang ke manusia. Dalam hal manufacturing, pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya ditangani oleh orang karena mengancam jiwa, robot yang ambil alih. Supply chain yang begitu panjang dari rumah tangga bisa langsung ke pabriknya. Karena supply chain yang panjang secara ekonomis akan meningkatkan cost atau biaya sistem. Langsung pesan ke manufacturing akan lebih murah. Memberikan value dalam hal healthcare, ya, orang-orang tua dipasangi jam untuk mengontrol tekanan darahnya dan juga detak jantungnya. Dia dipasangi kalung, kalau ada emergensi dadanya sesak, dia bisa tekan kalung itu, maka orang yang paling dekat akan membantu mereka. Ya, orang tua yang tidak bisa lagi berjalan harus pakai tongkat, dibantu dengan kursi roda yang bisa berjalan tanpa harus ada gerakan fisik. Itu dalam hal healthcare. Dalam hal agriculture sama, ya. Jangan sampai terjadi gagal panen. Jangan sampai terjadi pasokan ke kota-kota dari desa berupa makanan terlambat. Semuanya itu dihubungkan karena satelit memberikan data mengenai cuaca, ya, sensor-sensor tanah memberikan data mengenai ketersediaan air, ya, kemudian pemerintah memberikan sinyal mengenai harga pokok barang di seluruh dunia dan lain sebagainya. Dalam hal food production sama, ya, bagaimana yang namanya pengiriman barang itu tidak harus selalu lewat darat, lewat udara, bahkan sekarang menggunakan drone. Ya, jadi bedanya 4.0 dengan 5.0, kalau 4.0 data-datanya dikumpulin dulu di cloud. Habis itu cloud memberikan ke kita. Tapi 5.0 setiap barang-barang fisik yang ada di sekitar kita, quote unquote, itu bisa berbicara. Karena mereka dilengkapi dengan sensor-sensor yang dihubungkan ke dunia cyber. Itu bedanya. Ya, memori manusia digantikan dengan big data, otak manusia digantikan dengan artificial intelligence, sensor-sensor para panca indera manusia digantikan dengan sensor-sensor elektronik, gitu ya. Dan tangan kaki manusia ini digantikan dengan alat-alat seperti traffic light, ya, seperti tiang-tiang dan lain sebagainya. Ya, jadi manusia dibantu dengan sistem yang memimikkan manusia. Jadi mereka bekerja sama. Makanya dikatakan nanti akan terjadi social reform, reformasi sosial. Kenapa? Karena nanti akan ada kesepakatan tanda petik
antara sistem manusia dengan sistem buatan manusia, yaitu teknologi itu tadi. Intinya adalah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Greg, tujuan akhirnya adalah membuat manusia lebih bahagia, bukan membuat manusia lebih susah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan quality of life. Apa maksud quality of life? Usia harapan hidup meningkat, ya, kemudian kemiskinan berkurang, kekurangan pangan tidak terjadi, harga-harga yang mahal bisa diturunkan, dan lain sebagainya. Termasuk memperkuat vitalitas dari manusia. Ya, jadi kita tetap bisa bekerja secara aman, bekerja secara efisien, dan lain sebagainya. Dan juga hubungan kita dengan manusia yang lain menjadi semakin baik. Jadi bukan untuk mereplace, tetapi untuk memfasilitasi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Itulah Society 5.0. Saya lebih senang untuk banyak berdiskusi, supaya kita tahu posisinya bahwa it's not all about technology, but it's a human-centered society, di mana yang dicoba diselesaikan adalah masalah sosial secara ekonomis dengan memanfaatkan berbagai sistem dan teknologi yang ada dengan cara menggabungkan dunia fisik dengan dunia cyber. Jangan sama sekali dibalik. Terima kasih.